Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMK FT Guru Sukoharjo, dan yang saya banggakan siswa siswi baru di SMK FT Guru Sukoharjo ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di SMK FT Guru Sukoharjo. Oke, berhubung ini saya di sini sudah ditugaskan untuk menjelaskan budaya kerja industri ya Mas ya. Sebelumnya, selamat pagi. Masih semangat yang belakang? Yang belakang mana suaranya? Oke. Di sini saya akan menjelaskan budaya kerja 5S atau Kaizen 5S. Nah, kita sedikit berbincang-bincang tentang bahasa luar ya. Kaizen 5S. Oke. Sebelumnya sudah kenal dengan saya? Oke, perkenalan dulu. Tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak Kuncoro SPD. Nama saya adalah Bapak Dana Harsanto. Oke, di sini saya nggak banyak lebar kali tinggi dan langsung saja ke the point ya. Oke, langsung untuk alamat rumah saya. Hello, I am Mr. DH. DH apa? Kira-kira? Dana Harsanto. Oke ya, cukup jelas ya. Alamat saya berada di kota Saint of Java. Kira-kira mana? Saint of Java, ada yang tahu? Oke, kalau ada Javanya berarti yang pasti Jawa. Kalau Saint itu apa Mas? Mbak? Yang paling bersinar di Jawa, kira-kira mana? Mana? Klaten, Sentral Java. Oke ya, karena semboyan dari Klaten itu kan bersinar, makanya saya sebut the sign of Java. Oke ya. Nah, nama saya Klaten, tempatnya di Desa Karamakan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Nah, kira-kira untuk sosial media saya yang on terus yaitu di Instagram, bisa follow saya. Oke. Nah, langsung saja saya lanjutkan ke materi yaitu di industrial kultur Kaizen 5S. Nah, kita hafalkan dulu ya Mas ya. Karena apa? Kita harus belajar budaya kerja industri. Karena kita tuh di jurusan di sekolah SMK, tujuannya kan di kejuruan, berarti otomatis kita harus menyesuaikan dengan industri. Oke, yang pertama itu ada, bisa dibaca? Seri. Yang kedua, sekon. Ini bukan sektonologi ya, bukan. Yang ketiga, dan yang keempat, seiketsu. Yang kelima, shitsuke. Nah, ini ada artinya masing-masing nanti. Oke, kira-kira dari beberapa anak ini yang ada di tempat ini, ada yang tahu nggak artinya seri itu apa? Seri. Mungkin kalian sudah masuk di lingkungan sekolah SMK FT Guru Sukoharjo ya. Nah, kira-kira pernah baca nggak kata-kata yang ada di depan kalian ini? Belum pernah? Oke. Mungkin ini baru pertama, mungkin besok kalian bisa lihat di beberapa titik di sudut SMK FT Guru Sukoharjo ini. Oke. Nah, Kaizen 5S, proses perubahan sikap dengan menerapkan atau penataan dan kebersihan di tempat kerja atau lingkungan belajar. Nah, ini wajib kalian kerjakan besok. Oke, yang pertama itu ada seri. Artinya apa? Ringkas. Dan yang kedua, seton, artinya rapi. Yang ketiga, seiso, artinya resik. Seiketsu, dan shitsuke, rajin. Jadi 5S ini besok harus kalian aplikasikan. Saya sudah mulai belajar di SMK FT Guru Sukoharjo. Kita sama dengan budaya kerja yang ada di industri. Dan perlu kalian tahu, untuk yang jurusan TK itu sudah bekerja sama
dengan perusahaan yaitu PT ADM Astra Daihatsu Motor. Dan untuk yang bisnis yang lainnya di di RPL sudah bekerjasama dengan Axiom, dan untuk yang TAV juga sudah bekerjasama dengan Polytron. Oke, jadi saling saja kita berkesinambungan untuk menerapkan Kaizen 5S ini, budaya kerja 5S ini. Oke ya. Kira-kira kalau perlu silahkan kalian pelajari, dihafalkan supaya Pak tidak lupa. Oke ya. Saya tanya lagi, seri tadi artinya apa? Seri Seporikas. Terus Seton, ada yang tahu tadi, Mas? Rapi, oke. Yang paling belakang, saya sambil jalan-jalan ya, nggak apa-apa kan? Oke. Yang ketiga, Seiso artinya apa tadi? Seiso, oke. Yang keempat, Setsuge, Setsuge, Seiketsu, rawat. Yang terakhir apa tadi? Rajin. Apa? Yang belakang, paling belakang. Setsuge artinya apa? Apa? Apa Mas? Ayo, jawab. Mulai leleng mulai. Tapi harus bodoh takoni ngerti. Apa yang nomor 5 tadi? Rajin, oke. Saya lanjutkan lagi. Enggak sampai. Oke, definisi yang pertama itu seri. Seri tadi artinya apa? Ringkas. Jadi kalau kita misalkan berada di sebuah ruangan atau tempat belajar kalian di kelas, ada yang berserakan, silakan dipisahkan. Yang tidak dipakai atau yang diperlukan silakan dipilah-pilah sendiri. Supaya apa? Tujuannya ringkas. Nah, tujuan dari seri itu untuk meringkas supaya terlihat rapi, makanya. Jadi 5S tadi itu berkesinambungan, saling berurutan. Oke ya. Yang pertama seri. Nah, memisahkan dan membuang barang tidak diperlukan. Karena kalau kita belajar ataupun besok kita bekerja, tempat kita kerja tidak rapi atau berserakan, makanya kita perlu ringkasnya supaya enak dipandang mata. Karena yang bergawe atau belajar kita temennya sampah-sampah, enak kurang? Ya, maka dari itu. Yang pasti kalau besok kalian bekerja di perusahaan pasti banyak sekali, nggak ada yang namanya sampah berserakan atau barang-barang yang tidak perlu kita gunakan. Nah, makanya kita perlu ringkas seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, untuk seri ini ada yang tahu artinya ini Mas? Berubah. Artinya apa? Hello. Loh, kita di SMA itu dituntut untuk bisa berbahasa Inggris juga. Bahasa Jepang juga ada, bahasa Mandarin juga ada. Kalau perlu bahasa Prancis. Bahasa Jawa wis lino. Oke ya. Nah, yang pertama ini artinya apa ya? Pas ini. Ada yang tahu? Yang belakang? Hello. Are you with me? Are you with me? Ngomong apa? Kurang ngerti bahasamu. Oke, mesti berhasil Mas? Oke, tujuan dari seri itu menciptakan keleluasaan dalam belajar. Oke ya, misalkan kita berada di ruang kelas, terlihat sapu,
sama kemoceng, tempat spidol, berserakan. Makanya kita perlu melihat supaya Pak, ada keleluasaannya lebih luas. Kita menempati ruang tersebut. Nah, kalau di rumah ya ruang belajar kalian. Ada nggak? Tidak. Ya monggo bisa di di setting sendiri di rumah kalian. Seenaknya gimana, kalau di kamar ya buat seenak kalian supaya belajar kalian bisa lebih baik lagi. Yaitu tujuan yang kedua, yaitu berkesan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak berguna. Makanya, jadi kalau misalkan di sini, kalau saya bekerja pasti ya, kalau barang tidak dipakai silakan disingkirkan, diringkas, seperti itu. Oke ya. Terus kita tahap selanjutnya itu how to do. Artinya apa? Nah, bagaimana melakukannya? Yang pertama, putuskan apa yang masih terpakai dan tidak terpakai. Kalau kita sudah mengetahui barang tersebut, oh ini perlu, berarti kita sisihkan dulu. Tidak perlu, berarti kita siap untuk dipindah ke tempat yang lainnya, gitu. Atau misalnya sudah tidak terpakai, kita masukkan ke dalam gudang, gitu. Selanjutnya, buang barang yang rusak, tidak terpakai atau tidak terpakai ke tempat ojo mas, biasanya kan wah ini rada payu sih dek tidak, bukan? Nah, tergantung kalian sendiri nanti lah. Kalau di rumah ya menanggung duit, kalau di sekolah ya jangan. Paham ya? Oke. Yang ketiga, semua barang perlu diklasifikasikan dan didata. Nah, ini misalkan kalian ada di sekolahan, di tempatnya di ruang kelas, harus ada data inventaris. Wajib. Contohnya, oh di ruangan itu ada satu papan tulis, keadaannya bagaimana? Kasih keterangan baik. Ada kursi sejumlah anak berapa? 36 sampai 40, kita catat. Ada meja sejumlah 16, kita catat. Apalagi ada sapu, ada pemoceng dan lain sebagainya. Silakan didata sendiri. Supaya apa mas tujuannya Pak? Supaya apa? Kita tahu, aku ini, tapi kok aktualnya saya lihat cuma ada 3, padahal di data ada 4. Wah, satunya kemana ini? Ada yang ambil. Nah, maka dari itu silakan di manajemen sendiri. Jangan sampai ada yang ambil tidak bilang. Nah, kalau ada yang bilang berarti pasti ada yang ambil. Nah, kalau yang ambil tidak kelihatan bagaimana? Nah, di luar nalar itu pasti kelihatan. Hati-hati. Pokoknya kalau kita punya suatu silakan data. Tepatnya kalau kita berada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, kita tetap data. Nah, kita belajar dari sekarang dulu, besok bisa kalian aplikasikan di tempat kerja kalian kalau besok sudah lulus. Langkah selanjutnya itu simpan barang yang mungkin masih akan terpakai di kemudian hari pada tempat yang berbeda. Contohnya kalau almari sebesar itu, katakanlah ya ukurannya 2,5 kali 2 banget ya. Nah, silahkan bisa disisihkan dulu. Maksudnya lemari harus dibuang ke tempat sampah, kan kitanya yang hemat, bisa dipakai buat tempat pakaian dan lain sebagainya. Kalau di rumah, kalau di sekolah ya bisa tempat untuk buku-buku. Kalau untuk ya di perusahaan bisa untuk alat ukur dan sebagainya. Jadi kita perlu menyingkirkannya dulu karena barang itu sangat berharga. Nah, tapi tidak diperlukan dalam tempat kerja. Nah, makanya perlu disingkirkan dulu. Oke ya? Cukup jelas sampai sini? Hello? Are you with me? Are you with me? Yang belakang mana suaranya? Kalian luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang contohnya di ruang kerja. Kalau besok kalian sudah kerja, kalau di lingkungan ruang kelas silahkan ditirukan atau dicontoh. Nah, barang seperti ini
berantakan ya. Nah, silakan dirubah seperti ini. Selanjutnya ini. Nah, lebih leluasa kerjanya, tidak ada barang yang berserakan. Paham ya sampai sini ya? Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya lagi. Oke, yang kedua yaitu syaitan. Syaitan tadi artinya apa? Syaitan tadi artinya apa? Halo. Saya tak coba bergeser ke ruangan sebelah. Nyampe enggak ya? Nyampe, enggak sampai. Setan mati. Jangan duduk saya mas ya. Saya enggak menafsirkan setan ini maksudkan. Oke, setan artinya tadi rabi. Nah, di sini itu menstandarkan tempat penyimpanan barang. Nah, biasanya kita aplikasikan di mana mas? Kalau kita bekerja di ruang alam. Nah, kalau kalian di rumah ya ruang belajar kalian, gitu. Oke ya. Nah, setan tujuannya itu apa? Yang pertama bisa kalian baca, mengetahui dengan cepat jika ada penyimpangan. Nah, maksudnya bagaimana ini? Katakanlah seperti ini. Kalau kita di jurusan TK ya, contohnya seperti ini. Saya merapikan kunci yang semuanya itu kunci ring. Nah, tapi kok ada kunci pasnya? Berarti apa? Ada penyimpangan. Nah, bisa disamakan lagi. Kalau kunci pas ya kunci pas semua, kunci ring ya kunci ring semua. Seperti itu. Jalannya yang kedua, mempermudah pengambilan barang. Contohnya, saya mau ambil kunci pas. Nah, berarti kunci pas tempatnya di sini. Nah, kita sudah tahu, tidak bingung lagi. Kunci pas tempatnya di sini. Kalau untuk jurusan lainnya mungkin ya solder, tenor ada di sini, keyboard, mouse ada di sini. Nah, silahkan bisa dirapikan seperti itu. Yang ketiga, mempercepat tadi kita ngambilnya di mana untuk mengembalikannya. Nah, saya ambil tadi di situ, tempatnya kunci pas di sini, nah, saya kembalikan di situ. Supaya apa mas? Kita hafalnya. Belajar dari sini supaya apa? Bisa kedepannya kita lebih baik lagi saat kerja di perusahaan. Oke ya. Terus how to do apa? Bagaimana cara melakukannya? Menentukan tempat yang pasti karena kita perlu ruang atau space yang cukup. Katakanlah kalau kita menyimpan suatu alat-alat, berarti kita perlu tempat atau ruangan. Nah, satu ruangan itu bisa kalian gunakan untuk menyimpan alat semua. Contohnya bagian sana kunci ini, bagian itu kunci ini. Silahkan kalian beri tanda sendiri. Oh, ini kunci ini kunci T dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua, labellisasi. Nah, atau identitas barangnya. Katakanlah satu rak itu ada kunci set shop. Nah, kasih tahu labeling, dikasih nama kayak apa, ID card lah, katakanlah seperti itu. Tinggal tempel di meja atau di sebuah tempat penyimpanan tersebut. Tempat kunci T, kunci pas, kunci ring dan lain sebagainya. Dan kalian ambil mengembalikan juga tidak bingung. Oh, ini kunci pas, berarti harus dikembalikan di kunci pas juga. Jangan sampai di yang lainnya, katakanlah di kunci ring dan sebagainya. Paham ya sebenarnya? Terus memberi nomor atau warna. Katakanlah kalian itu punya 2 set kunci pas, berarti kunci pas nomor 1 dan kunci pas nomor 2. Itu sudah lengkap semua. Gak mungkin kalau siswa sebanyak ini katakanlah TKR ada 5 kelas. Kalau kita menggunakan satu KD yang lengkap, berarti ada KD 1, 2, 3, 4, 5. Gak mungkin satu kelas atau mungkin satu jurusan dari satu kelas 1, 2, 3 cuma punya satu set kunci, gak mungkin. Nah, maka itu bisa kita pisahkan dengan pemberian nomor atau warna atau identitas tempat alat tersebut. Katakanlah kalau orang itu punya ID-nya atau identitas dirinya, namanya sudah ada. Katakanlah seperti itu labeling. Contohnya
Labeling ya. Ini mohon maaf, saya tidak menyamakan contohnya antara Mas Nanda, saya tadi luar biasa, sama Mas Singje. Nah sudah beda ya, labelingnya namanya sudah berbeda, asal semuanya sudah berbeda, tapi simbolnya OSIS masih sama karena tidak SLTP atau SMP seperti itu. Nah, mengelompokkan berdasarkan fungsi contohnya kunci, terus itu dipisahkan dengan katakanlah ya, yang dengan buku-buku harus dipisahkan, yang dengan dompet-dompet harus dipisahkan, mungkin yang disebutkan yang lainnya dengan apa ya namanya, kalau HP itu untuk membuat jalur PCB itu namanya apa, saya sudah lupa. Dan untuk yang di kelas RPL ya mungkin dipisahkan antara apa namanya, laptop sama mouse dan keyboard seperti itu. Terus yang terakhir ada pemakaian fotonya. Nah, penempelan foto itu lebih baik kunci pasti gambarnya seperti ini. Nah, kunci sok itu seperti ini, berarti kita lebih paham. Nek kurang ngerti jenenge, ngerti kan gambare. Contohnya kalau di internet itu pasti kalian tahu gambarnya dibanding dengan namanya. Oke ya. Oke, ini untuk yang seton. Saya lanjutkan. Sampai. Nah ini gambarnya yang saya contoh di gambarnya itu menekan tempat harus dipisah-pisah seperti ini supaya rapi. Kalau kita kerja nyari apa namanya, busi, nah tempatnya di sini, sudah tahu. Jadi enggak satu-satu, enggak ada katakanlah dalam satu rotor itu nggak dikasih identitas, bukan busi, bonaki. Nah kita harus buka satu-satu. Nah bedanya kalau kita labeling, kasih nama satu persatu. Nah, saya mau cari busi ya, saya buka rotor yang ada tulisannya busi, ada gambarnya busi seperti itu. Oke ya. Dan membuat pengendalian visual. Nah kalau kita pasti juga ada pengontrolannya. Katakanlah kalau kita habis pakai, kita harus lagi dibersihkan, disemprot atau kita lap supaya lebih enak dipandang, karena yang pertama tadi harus ringkas, terus rapi. Yang ketiga apa? Seso, tujuannya untuk biar rapi. Nah, memberi nomor, katakanlah kita punya kunci atau mobil 1, 2, 3. Nah seperti itu, membuat layout sesuai bentuk. Nah supaya apa? Jadi katakanlah kalau kita punya sebuah alat, nah kita kasih gambar di pinggirnya. Oh berarti ini ukurannya ini. Kok kebesaran? Berarti cari yang sesuai ukuran dari alat tersebut. Nah ini pengelompokan berdasarkan fungsinya. Contohnya di sini ada alat ukur dibedakan dengan kunci-kunci yang lainnya. Terus di sini juga ada scanner untuk yang kendaraan bisa dipisahkan sendiri. Nah ini contoh labelingnya. Dilarang membuang barang apapun ke dalam. Pernah baca seperti ini? Dolan kereneng di Mas, Mbak. Oh cedak omah, waduh Indonesia itu luas main, silahkan jalan-jalan. Oke ya. Nah kalau yang kedua itu ada matikan lampu. Kalau sudah tidak digunakan silahkan dimatikan. Bisa kalian aplikasikan di rumah kalian supaya Bapak Ibu kalian juga tahu. Pak, saya juga populer nera tekan terus paling sih. Lampu TV nera ditonton di baterai bisa seperti itu. Nah ini contoh-contohnya. Nah macam-macam identitas. Yang pertama ada siku. Nah siku ini biasanya digunakan di meja kerja. Nanti ya kalau meja itu berarti ada berapa sudut Mas? Berapa kaki biasanya yang persegi?
pasti 4. Nah, berarti sikunya ada 4 juga. Nah, silakan nanti pasang di tiap-tiap pojoknya, sikunya saja, tidak usah lempeng pakai garis. Nah, cukup di siku saja karena lebarnya itu ya fleksibel sesuai kebutuhan kalian. Kalau cukup 20 cm ya 20 seperti itu. Ada emak. Katakanlah kalau kalian itu biasanya main gadget, nah itu ada tanda-tandanya. Oh, ada tanda pause, ada tanda play, nah, seperti itu. Nanti silakan juga kalian pelajari. Ada penomoran, kalau nomor nggak mungkin lupa ya. Tahu nggak ini nomor berapa? Kalian bukan kelas TK lagi, oke ya? TK saja sudah belajar angka 1, 2, 3. Nah, selanjutnya itu warna. Ada enggak? Ini kira-kira warna apa ya, Mas? Merah. Ini warna? Betul sekali. Kalau pelajaran TK. Oke. Kalau misalkan ada yang maaf, ada yang minta warna, silahkan latihan lagi warna-warna apa kira-kiranya yang sering kalian salahkan atau sering kesalahan kalian saat menentukan warna. Uji warnanya hijau padahal biru, contohnya saja. Berarti kalian harus belajar lagi meningkatkan itu, bisa konsentrasi lebih benar. Nah, karena kalau kita bekerja di dunia industri, katakanlah kita khususnya di otomotif dan fokus ke kelistrikan, ada banyak sekali kabel. Nah, salah nyambung kabel lagi Mas, bisa konflik dalam menimbulkan bahaya. Bahkan kita memegang tergantung ini kabel ini tergantung loh, jadi itu mau menadi. Wes semakin dekat kita dengan aku udah ngomong deh, ini dulu selesai. Oke, saya lanjutkan garis batas. Nah, biasanya itu katakanlah contohnya meja ini tadi ya. Ada yang di siku dan di sini ada yang garis lurus, jadi tempat kotak tersebut. Nah, biasanya untuk space praktek, kita buka suatu media pembelajaran di situ. Lanjutnya itu bentuknya. Nah, katakanlah di sini ada awan. Maksudnya apa? Pemandangan. Bagi pelajaran SD. Nah, dari bentuknya saja katakanlah kita juga harus memperhatikan. Wah, kayak ini katakanlah saya tanya, kapas 1 kuintal sama batu 1 kuintal. Nek jebloki loro ndi, Mas? Sama saja. Nah, nek jebloki kena tangan kalian, sakit mana kira-kira? Loh, padahal beratnya sama ya. Sakit mana, Mas? Padahal beratnya sama loh. Bagaimana? Itu beda dari bentuk sama konstruksinya. Oke ya, jadi kira-kira sing logika baik Pak gitu. Masa ini pelajaran yang seharusnya sudah kalian kerjakan. Yang belakang masih fokus? Are you with me? Lama suaranya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, standarisasi warna. Nah, ini biasanya kalau kalian masuk bengkel TKR untuk bengkel TAV ataupun RPL, pasti kalian akan menemui garis seperti ini. Nah, warna hijau, kuning. Maksudnya apa? Garis batas luar jalur hijau khusus untuk pekerja menuju area. Nah, jadi ini harus dilewati untuk para pekerja yang mau masuk bekerja. Ini banyak sekali, nggak hanya di sekolah-sekolah. Karena apa? Industri itu harus menyampaikan ke sekolah supaya apa? Dari pihak SMK sendiri atau lulusan SMK bisa mengetahui, tidak mengajarkan lagi saat bekerja di perusahaan. Ini label hijau. Kalian tadi masuk di sebelah utara atau selatan masjid menemui garis hijau. Nah, itu jalan masuk kalian yang nomor 3 ini seharusnya seperti itu. Jalur masuk untuk dari orang dari luar katakanlah. Oke, saya lanjut lagi. Garis hijau putih. Gambarnya jelas nggak? Jelas ya?
Nah, garis batas luas dan hijau yang diperuntukkan untuk pejalan kaki umum. Kalau hijau itu biasanya untuk pejalan kaki. Dan hijau saja jalur aman untuk pejalan kaki atau tempat orang berdiri, bisa untuk bersantai-santai. Tapi kalau untuk jalan masa ya berarti mandek toh. Tubruk itu. Oke ya, saya ulang lagi. Aman dengan arti di jalan tersebut tidak boleh bertemu dengan kendaraan atau proses bergerak yang dapat berakibat berbenturan dengan orang lain. Nah, biasanya kalau kita berada di jalan tersebut nggak boleh dilewati sama kendaraan biasanya. Tapi kita juga terbentur space lokasinya. Nah, ya udah kita fleksibel saja seperti itu. Dan untuk yang merah yang pasti tidak boleh dilewati karena apa? Ini area berbahaya. Gak boleh standby di situ terus. Nah, ini bagi yang apa namanya, mohon maaf, yang masih berkutat dengan warna, silakan di apa ya, diobati lagi lah. Cari obatnya bagaimana silakan. Karena warna itu ya bisa menentukan kalian bisa bekerja di perusahaan atau tidak. Oke, saya lanjutkan lagi. Hitam putih untuk daerah atau area penyeberangan. Nah, ini gambarnya seperti zebra cross. Seharusnya di sini masih mas di area parkiran mobil ini ada. Tapi karena sering dilewati kendaraan-kendaraan dan kita buat jalan, yang pasti warnanya sudah semakin luntur. Nah, mungkin itu tiap periode ada perbaruan lagi. Yang selanjutnya hitam kuning atau tiger mark. Nah, gambarnya seperti ini. Maksudnya di tempat tersebut terdapat pergerakan atau perpindahan tempat parkir, suatu mesin atau equipment yang diperbolehkan menyeberang atau tidak boleh lama berhenti kecuali yang berkepentingan. Nah, kalau kita hanya jalan saja berarti kita tidak boleh berhenti, langsung saja. Maksud pelaku kalau nganter. Nah, kita itu di instrumen, bukan di pelayanan. Ya. Nah, ini maksud dari label 5 tadi. Yang ini yang di panah merah ini mas ya, siku tadi. Nah, nggak perlu besar-besar, cukup kecil saja yang mas, yang biar terlihat. Tapi supaya kita paham, oh berarti kalau mejanya bergeser kita harus kembalikan lagi batasnya di dari siku tadi. Oke ya. Nah, contohnya ini yang bapak ini, bapak kiri. Nah, ada sikunya, berarti roda ini tidak boleh melebihi. Katakanlah kalau kita parkir saja sudah ada garisnya, berarti kita tempatkan di tempat tersebut untuk tempat parkirnya. Sama halnya seperti barang ini, gitu. Kita tempatkan lagi sesuai tempatnya tadi. Cukup jelas ya? Baik. Yang ketiga itu seiso. Apa tadi seiso? Seiso itu bersih, itu menciptakan lingkungan selalu tetap bersih. Nah, RC berarti jelas. Jelas. Seiso se berarti RC bersih. Nah, seiso sendiri berbusnya itu apa? Tujuannya menciptakan tempat belajar agar selalu bersih dan terang. Jadi kita tinggal membersihkannya saja, yaitu di poin seiso. Halo Mas Mbak, tolong ya, kalau ada orang yang berbicara di depan, HP-nya tolong disimpan, nggak ada yang ngobrol dengan teman-temannya. Oke? Oke? Are you with me? Artinya apa tuh jadi? Ada yang tahu nggak? Yang belakang. Halo. Lah nonton TikTok ternyata. Seiso tadi artinya apa mas? Artinya apa tadi?
Artinya apa? Lele ngomong tapi tak kau sih sebut jauh mas. Lanang pun apa itu nih? Di sini padahal jajar. Oke, dibaca ini. Seiso tujuan apa? Menciptakan tempat belajar agar selalu bersih dan tenang. Seiso berarti artinya apa mas? Rajin. Apa mbak seiso tadi? Artinya apa? Apa? Artinya apa tadi seiso? Resik, oke ya. Berarti kalau menciptakan tempat belajar agar selalu bersih, berarti resik. Oke, menciptakan lingkungan yang nyaman. Nek resik nyaman ora mas? Nah, yang pasti. Yang ketiga, mencegah perlengkapan supaya tidak cepat rusak. Nah, nek kakean barang, sampar sikil, sampar tangan ya cepat rusak. Makanya kita harus selalu kita pakai yang seiso. How to do? Bagaimana cara makanya? Menentukan sasarannya. Kira-kira yang perlu dibersihkan mana? Atau di semua lingkup, di semua sudut kita perlu, ya harus kita bersihkan. Menentukan petugas atau PJ-nya, penanggung jawab. Katakanlah kalian ada di rumah, silahkan di manajemen sama kakak atau bapak ibu kalian. Pernah nggak kalian seperti itu? Disuruh ibu, suruh bapak, mas, mbak, kamu nyapu bagian sini, nanti bapak mengerjakan sini, nanti ibu bagian masak. Pernah seperti itu? Nah, bisa kalian aplikasikan dari hal tersebut, menentukan petugasnya atau penanggung jawabnya. Kalau ini tanggung jawab berarti harus diselesaikan, jangan tanggung-tanggung. Paham? Oke. Selanjutnya menyiapkan peralatannya. Kalau kita membersihkan rumput, berarti kita perlu sapu. Paham mas? Kalau kita membersihkan yang keramik ini, kita harus memakai pemotong rumput. Betul? Betul ya? Bagaimana? Betul mas? Salah. Berarti masih fokus. Oke. Dan penerapan resik, yaitu tetap kita bersihkan. Oke. Slide selanjutnya, mas yang di depan. Oke, contoh, nah ini untuk pengelolaannya, untuk yang seiso. Biasanya kita dapat di perusahaan itu ada limbah-limbah. Nah, limbah organik, artinya limbah yang dapat didaur ulang secara alami. Contohnya apa? Dari pengertiannya aja, kira-kira wis cetok. Nah, ada contohnya kayu, daun kertas. Nah, ini bisa kita masukkan di dalam sebuah tempat yang jadi satu. Contohnya di sini gunakan drum yang berwarna biru. Nah, berarti kita sudah tahu, berarti nih biru, tempat sampah biru itu tempat untuk limbah organik. Dan yang kedua, limbah non organik. Artinya apa? Limbah yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya plastik, kaca, logam, alat pelindung diri. Nah, gunakan drum yang berwarna kuning atau tempat sampah yang berwarna kuning. Wis ngene warna, wis ngene jeneng isih bae. Salah. Nah, kebanyakan seperti itu. Untuk tempat sampah cuma kita masukkan di dalam sampah saja, tapi tidak seperti itu untuk aktualnya atau pengaplikasiannya. Yang ketiga, limbah B3. B3 itu apa sih? What's the meaning B3? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah Kembar. Oke, B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Contohnya apa? Oli bekas, kaleng cat, ulen, sampai bawa OB gimana? Ada yang pernah merasakan?
Benar mas. Bukan apa? Oli bu, umbe. Tahu kecap. Oli tap-tapan dikira kecap lah ini sangat tenang ini. Benar. Ada yang seperti itu juga? Nah, silakan nanti dipilah-pilah sendiri. Nah, limbah P3, non organik sama organik. Kalau di apa namanya di wilayah lingkungan SMPTek Sidoarjo sudah mengaplikasi seperti itu. Silakan nanti bisa diaplikasikan di rumah kalian masing-masing. Supaya mas, kita itu berawal dari kebiasaan menjadi budaya kita. Semua itu berawal dari kebiasaan yang membudaya. Nah, makanya jangan biarkan malas, tangiawan, ora suku. Ini saya sudah dikode ternyata. Padahal saya masih banyak sekali materinya ini, mas. Jadi karena kita sudah mau sholat, oke ya. Mungkin ya bisa kita teruskan di lain waktu. Di sini masih ada Seiketsu. Seiketsu tadi apa? Seiketsu? Seiketsu? Rawat. Nah, dari alat tersebut jangan sampai lupa kalian rawat. Oke ya, jangan sampai rusak. Ada pengecekan, dicek tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan bisa pengecekan. Oke, langsung saja berhubung ini saya sudah dikode sama beliau Bapak Kuncoro selaku koordinator. Langsung saja saya di terakhirnya saja. Seiketsu. Dapat minta 5 lagi Pak. Seiketsu tadi rajin, berarti kita tinggal meneruskan saja dari Sei, Seiton, Seiso, terus Seiketsu dan Shinsuke. Dari ringkas supaya rapi, biar resik, kita perlu merawatnya supaya lebih rajin. Oke ya, sampai situ cukup jelas ya untuk Kaizen 5S, dia kerja Kaizen 5S di industri. Dan sedikit lagi. Nah, kalau yang di SMPTek Sidoarjo itu, kalau budaya industri kalian juga wajib menirukan dari perusahaan. Contohnya potongan rambut harus rapi, nggak ada yang warna-warni. Tadi ada yang saya tanya lagi. Ya besok kalau ketemu saya halo-halo aja, oke mas ya. Kalau enggak kan nggak mungkin kelihatan, gitu. Oke, potongan harus rapi, pakaian juga harus rapi. Kita juga masuk di Kaizen 5S itu tadi. Itu nggak berlaku hanya untuk barang tapi hanya untuk bisa untuk kalian juga. Jadi misalkan kalau masih menyeleweng, ya mohon maaf besok ada teguran sedikit. Kenapa? Ada yang namanya perjanjian juga. Kalau kita sudah kerja di situ mengikuti aturan di situ, kita juga harus bisa menyesuaikannya. Ya. Nah ini 3 prinsip tidak. Nah besok kita jalan saja dengan waktu. Oke, matur nuwun. Demikian itu dari saya. Untuk nomor HP silahkan disimpan kalau misalkan mau tanya-tanya lagi. Channel YouTube saya dan harap bisa kalian like sama subscribe ya Mas Mbak, jangan sampai lupa. Dan bisa follow IG saya Dana Harjanto atau Danar bisa. Yang mau nambah-nambah tanya-tanya silahkan bisa menghubungi. Kelihatan nggak yang belakang? Ya, terima kasih waktunya Mas. Mbak, jika ada kesalahan saya dalam penyampaian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Koordinator Pak Bendara. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Ini berhubung sudah adzan sudah berkumandang ya, ini persiapan, tapi mohon keluarnya harus absen dulu sama Mbak Osis ya, keluarnya absen baru menuju ke masjid
Seperti yang disampaikan Pak Rardi tadi, tas silakan diamankan atau barang-barangnya ya. Barang berharga diamankan, HP, mungkin uang atau apa monggo dibawa, jangan ditinggal. Soalnya kita tidak mau terjadi atau terulang lagi barang berharga hilang di sini. Oke, HP, uang dan sebagainya diamankan, dibawa. Saat sholat nanti mohon HP di silent atau dimatikan aja. Paham ya? Jadi ini persiapan untuk sholat berjamaah dengan catatan keluarnya absen dengan Mbak Mas OSIS. Paham ya? Yang belakang paham ya? Oke, terima kasih. Dari saya sekian, mungkin ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya tidak usah berbuat